Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tentang kegiatan mudharabah. Pertama-tama, perkenalkan saya dulu. Nama saya Triana. Saya dari kelas D. Mata kuliah Fikih Muamalah. Dosen pengampu Fitri Paijah. Nah, tahukah kalian apa itu mudharabah? Jadi, mudharabah adalah sebuah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau saibul mal menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Kemudian, keuntungan usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang sudah disepakati. Lalu bagaimana dasar hukum mudharabah? Adapun dasar hukum mudharabah yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Kemudian ada rukun dan syarat sah mudharabah. Mari kita lihat apa saja rukun mudharabah. Yang pertama, pelaku atau saibul mal dan mudharib. Jadi, pelaku atau saibul mal dan mudharib tadi dalam akad mudharabah harus ada dua pelaku, di mana ada yang bertindak sebagai pemilik modal atau saibul mal dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha atau mudharib. Yang kedua, objek mudharabah atau modal dan kerja. Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Kemudian modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya, sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, manajemen skill, dan lain-lain. Yang ketiga, persetujuan kedua belah pihak atau ijab dan qabul. Persetujuan kedua belah pihak atau ijab dan qabul merupakan konsekuensi dari prinsip antaridin minkum atau saling rela. Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengontribusikan kerja. Dan yang keempat, nisbah keuntungan. Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad mudharabah. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh saibul mal atau mudharib. Saibul mal mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan mudharib mendapatkan imbalan dari kerjanya. Nah, kemudian syarat sah mudharabah. Yang pertama, saibul mal dan mudharib. Saibul mal dan mudharib, syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Hal itu karena mudharib bekerja keras atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur wakalah yang mengandung arti mewakilkan. Yang kedua, sigat ijab dan qabul. Sigat ijab dan qabul. Sigat harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. Lafaz-lafaz ijab yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi mudharabah dan muamalah serta lafaz-lafaznya menunjukkan makna-makna lafaz tersebut. Sedangkan lafaz-lafaz qabul adalah dengan perkataan amil atau pengelola. Yang ketiga, modal. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh saibul mal kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Yang keempat, nisbah keuntungan. Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi atau nisbah keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Dan yang kelima, pekerjaan atau usaha.
Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola atau mudarib dalam kontrak mudharabah yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak mudharabah dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi. Kemudian, hukum mudharabah. Hukum mudharabah terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum mudharabah fasid, dan yang kedua, hukum mudharabah sahih. Selanjutnya, ada pertentangan antara pemilik modal dengan pengusaha. Lalu apa saja yang akan menjadi pertentangan? Pertentangan yang pertama yaitu pertentangan dalam mengusahakan harta. Yang kedua, perbedaan dalam harta yang rusak. Yang ketiga, perbedaan tentang pengembalian harta. Yang keempat, perbedaan dalam jumlah modal. Yang kelima, perbedaan dalam ukuran laba. Dan yang terakhir, perbedaan dalam sifat modal. Menjelaskan perkara yang membatalkan mudharabah. Yang pertama, pembatalan mudharabah, larangan untuk mengusahakan dan pemecatan. Yang kedua, salah seorang akid meninggal dunia. Yang ketiga, salah seorang akid gila. Yang keempat, pemilik modal murtad. Dan yang kelima, modal rusak di tangan pengusaha. Kesimpulan. Jadi, mudharabah berasal dari bahasa Arab yang semakna dengan al-qatu, yang artinya potongan, berjalan, dan bepergian. Mudharabah merupakan sebuah kerjasama yang mana keuntungan hasil usahanya akan dibagikan sesuai dengan porsi yang sudah disepakati sejak awal. Adapun dasar hukum mudharabah yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian mudharabah harus dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat sah mudharabah. Dalam sebuah akad mudharabah juga memiliki pertentangan antara pemilik modal dengan pengusaha. Maksudnya ialah adanya perbedaan dalam mengusahakan harta, perbedaan harta rusak, perbedaan pengembalian harta, perbedaan jumlah modal, perbedaan ukuran laba, dan perbedaan sifat modal. Dan adanya perkara yang akan membatalkan mudharabah yaitu pembatalan, larangan mengusahakan pemecatan, seorang akid gila, seorang akid meninggal, pemilik modal murtad, dan modal rusak di tangan pengusaha. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah pihak pertama diperbolehkan meminta kepada pihak kedua untuk menjamin pengembalian modal yang diberikan dan kemudian mengalami kerugian? Tolong jelaskan. Pertanyaan yang kedua, apabila terjadi kerugian di dalam akad mudharabah, pihak manakah yang akan menanggung kerugian tersebut? Jawabannya ialah, kita lihat jawaban pertanyaan yang pertama, yaitu pihak pemilik modal tidak boleh meminta penjaminan pengembalian modal kepada pihak kedua, karena pada prinsipnya akad mudharabah adalah akad kerjasama berdasarkan kepercayaan di mana masing-masing pihak saling berkontribusi modal dan saling membutuhkan satu sama lain. Jaminan yang diminta oleh Bank Syariah kepada nasabah diperbolehkan untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak nasabah. Jaminan tersebut bisa diambil oleh Bank Syariah apabila nasabah terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Jawaban pertanyaan yang kedua yaitu, kedua belah pihak maksudnya ialah orang yang memberikan modal dan orang yang melaksanakan modal. Itulah video pembelajaran yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.